Halo semuanya, di video kali ini Bapak mau ajarin cara bikin lock screen di Figma. Pertama klik dulu frame ya, ini frame. Lalu pilih yang frame-nya itu ukuran Android large. Habis itu kita rapikan dulu. Lalu di klik Android large-nya diklik. Habis itu di sebelah kanan ada corner radius. Kita coba yang 30. Nah, lalu kalian juga harus kopas dulu untuk wallpapernya. Kita taruh aja wallpapernya di sini. Nah, kita rapikan dulu, disesuaikan dengan frame ya, oke, dipas-pasin aja. Oke, nah nanti akan otomatis gambarnya itu terpotong, ujungnya itu bulat karena di Android large-nya itu ada clip kontennya dicentang ya, dicentang. Lalu gimana caranya membuat jam ya, kita bikin jam dulu. Jam itu teks saja, tambahin teks. Misal sekarang jam 2 misalnya. Nah, 14.00 ini ukurannya di sebelah kanan diubah. Jadi misal 64. Kita coba dulu ya. Ini ukurannya diubah jadi 64. Nah, ya, oke. Kita taruh dulu yang kira-kira cocok lah ya. Habis itu kita taruh tanggal, misal sekarang tanggal 1 bulan 1 bulan 1. Oke. Nah, mungkin seperti ini ya. Nah, kita rapihin dulu. Oke. Oh ya, jangan lupa di setiap kali membuat teks di Figma itu tolong di align center ya, di sebelah kanan ini dilihat ya, sebelah kanan. Nah, di align center ya. Biar apa? Biar rapi. Gitu ya. Nah, lalu di handphone kan biasanya kalau kita buka handphone biasanya kita ngecek baterai juga tuh ya, sama sinyal. Nah, kita bikin sinyal dulu deh. Nah, cara bikin sinyal gimana Pak? Nah, gini ya caranya. Kita bikin dulu square atau rectangle ya. Di sini ya, bikin rectangle. Kita gedein dulu sampai muncul kotak-kotak. Nah, kita bikin dulu terus bikin. Nah, kita bikin ukurannya kira-kira segini. Oke. Nah, oke. Bapak mau coba bikin yang versi segitiga. Nah, gimana caranya mengubah kotak jadi segitiga? Ini kan ukurannya 3x3 ya. Ini 3x3. Nah, ini di garis birunya di double klik. Nah, double klik nanti akan muncul ke mode yang ada tulisan done-nya ya. Nah, ini ditarik. Nah, seperti ini. Ujungnya ditarik, maka akan membentuk segitiga. Oke. Nah, kita punya segitiga pertama. Lalu dikopas. Ini Ctrl C Ctrl V ya. Ini Bapak agak percepat aja. Nah, oke. Nah, untuk sinyal yang keduanya kita bikin skalanya jadi 3x6 3x6, tapi segitiganya kita rapihin dulu. Nah, kita rapihin dulu. Ini ditarik ya. Sudah. Nah, seperti ini ya. Oke. Tarik, lanjut. Oh, ini kayaknya karena butuh 1 pixel lagi, kita coba naikin 1 pixel lagi ya. Naikin 1 pixel lagi. Berarti ini juga naik 1 pixel lagi. Nah, mungkin seperti ini ya, lebih rapi ya. Jadi ini ukurannya jadi 3x7. Nah, berarti kayak gitu terus ya. Terusnya dicoba sampai 5 kali karena kan kita 5G ya. Sekarang zamannya 5G zamannya. Nah, kita bikin segini. Lalu double klik di sisi nya. Nah, lalu kayak gini. Oke. Nah, ini dilanjut lagi. Ini baru 3 batang. Bikin lagi. Di Ctrl C Ctrl V seperti biasa lah ya. Yes. Ctrl C Ctrl V ya. Ini ditarik ke atas kelebihan.
Ini double klik. Nah, kayak gini ya, rapi ya. Oke, ini udah 4 batang ya. Kita tambahin lagi batang yang ke-5. Ctrl C, Ctrl V. Nah, seperti ini. Mungkin terlalu gede ya gambarnya. Nah, biar lebih kelihatan. Nah, gini ya. Oke. Nah, seperti ini, ditarik, terus di double klik. Nah, ini biar rapi, Bapak zoom lagi. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, biasanya kan sinyal nggak selalu full ya. Nah, Bapak coba biar sinyalnya kayak 4G nih. Jadi batang kelimanya itu dikurangi transparansinya di sebelah kanan ya, dilihat di bagian fill itu jadi 50%. Nah, kayak gini. Jadi kayak agak abu-abu gitu. Nah, bisa juga sih dikurangin lagi biar lebih abu-abu. Nah, kayak gini ya. Oke. Nah, jadi kita sudah punya satu sinyal bar. Nah, ini di blok dulu ya, di blok dulu semua. Bisa diklik kanan group selection atau Ctrl G. Nah, ini group selection ya. Oke. Masukin ke sini. Ya di kanan atas lah kira-kira gitu ya. Nah, jangan lupa di sini itu kita tulis misal 4G. 4G. Nah, ini tulisannya kegedean ya. Kita kurangin ukurannya jadi misal 16. Sebentar, diklik dulu ke yang hitam ya, biar baru klik yang ininya ya. Nah, baru klik tulisannya, klik tulisannya. Nah, lalu ubah ukurannya jadi misal 16. Oh, 16 masih terlalu besar, kita cobain kurangin lagi 10. Nah, mungkin 10 ya, cukup ya. Nah, kayak gini 10. Nah, ini grupnya itu di kopas aja. Nah, kayak gini, karena kan zaman sekarang mah dual sim ya biasanya ya. Nah, kalau dual sim biasanya kartu providernya satu doang yang nyala. Nah, kayak gini, jadi 4G nya kelihatan ya, satu. Ini kita geser-geser dulu biar rapi aja. Nah, di sebelah sinyal bar biasanya itu ada baterai ya. Kita bikin baterai. Nah, ini disesuaikan aja tingginya ya, dilihat ya. Nah, kayak gitu, tingginya sudah pas. Nah, lalu kita coba ubah corner radiusnya jadi 10. Oh, row bulat ya, jadi kita coba 5. Nah, 5 ini bagus ya. Nah, 5 ini kita coba tambahin stroke biar kelihatan aja, biar lebih jelas ya. Stroke-nya ini warna hitamnya itu kita kurangin jadi 40% aja. Nah, kayak gini. Nah, habis itu untuk isian baterainya kita cobain bikin 0. Nah, kayak gini, kosong ya, ini kosong. Nah, lalu kita Ctrl C Ctrl V, kopas ya. Nah, sekarang dibalik, stroke-nya dihapus. Lalu filenya ini kita isi 100 misalnya. Oh, 100 terlalu tebal, kurang bagus lah ya untuk UI. Kita jadi 40. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini, ini rectangle-nya itu kita ke belakangin. Nah, kayak gini. Jadi yang untuk bagian isian itu di belakang. Lalu kita tarik, geser ke sebelah kiri. Kita coba bikin misal baterainya sisa 50% lah ya, kurang lebih segini. Di bagian corner radius kan tadi ada 5 ya. Nah, di sebelah kanannya ada independent corner. Nah, di kiri di kanan atasnya itu 0, kanan bawahnya 0. Nah, jadi rapih ya, kayak gitu ya. Rapih. Nah, lalu kita ketikkan angka 50. Oke. Bisa kayak gini. Di tengah-tengah. Oke. Nah, kan kayak gitu ya. Nah, sekarang udah lumayan rapih nih ya, lumayan lah ya. Oke, lalu biasanya ada tulisan nih di bagian lock screen itu, geser layar ke atas ya.
geser layar ke atas, geser layar ke atas untuk buka kunci. Oke. Nah, ini kayaknya tulisannya terlalu kecil. Kita ubah dulu ukuran tulisannya jadi misal 14 deh. Nah, kita ubah jadi 14. Ini 14, ini bisa ke tengah. Nah, biar rapi ya, ke tengah. Oke, geser layar ke atas untuk buka kunci. Nah, biasanya ada arrow juga. Kita coba pakai arrow. Oh, kalau arrow agak kurang ya. Kita coba deh. Nah, ini arrow-nya coba dihapus tengahnya. Nah, ini tuh. Jadi panah ke atas doang, nggak ada badan panahnya. Nah, kayak gitu ya. Oke. Lalu arrow ini kita coba ketengahin. Nah, gitu. Nah, ini sudah di tengah ya. Bisa lah ya. Buka kunci. Oke, good. Nah, lalu kita kopas aja frame-nya. Nah, kayak gini. Ctrl C, Ctrl V langsung ya. Frame-nya ya yang di copy ya. Nah. Lalu biasanya kalau kita mau open with fingerprint atau open with pin itu ada lagi ya. Nah, ini kalau mau buka kunci biasanya jamnya hilang ya. Lalu tulisan geser layar ke atasnya juga hilang dong, jelas ya. Ini panahnya juga hilang. Nah, backgroundnya biasanya jadi lebih gelap. Background. Nah, backgroundnya sebentar. Nah, ini image ya, image-nya itu kita coba turunin exposure-nya. Nah, exposure-nya jadi segini ya, jadi gelap. Nah, lalu biasanya ada gambar gembok sama gambar-gambar lainnya ya. Kita bikin gambar gembok dulu deh untuk jadi aset komponennya. Kita bikin gembok dulu. Gembok Bapak mau bikin kayak ukuran bendera 3x2, jadi panjangnya itu 24 mungkin ya. Ini panjangnya 24, habis itu tingginya itu 18. Kayak gini. Oke. Ini di copy, Ctrl C, Ctrl V, ke atasin, lalu diputar 90 derajat. Nah, kayak gini. Ini untuk jadi gemboknya. Ini dikasih stroke-nya itu dibikin lebih tebal lah ya. Misal jadi 6. Kayak gini ya, 6 kayaknya terlalu tebal. Kita bikin 4. Nah, kayak gitu ya. 4, fill-nya ini dikosongin, ditarik ya, dikosongin. Nah, kayak gitu ya. Kosongin, lalu kalau gembok kan biasanya atasnya itu kayak tungkai ya, kayak kail, kayak pancing. Ini di double klik, ini diklik ya, yang tengahnya dihapus, di backspace. Nah, kayak gini. Lalu ini biasanya bisa ditarik. Nah, seperti ini, ditarik yang rapi ya, yang rapi. Oke. Yang rapi, kita bikin yang rapi. Nah, kayak gini aja lah, cukup. Oke. Lalu ini diklik down dulu ya, down. Nah, habis itu biasanya gembok juga kan nggak kaku banget ya, di corner radiusnya diubah jadi 5. Nah, kayak gini. Ups, sebentar, mungkin ini gemboknya terlalu tebal. Kita bikin H-nya jadi 10 deh. H-nya jadi 10. Sebentar ya. H-nya jadi 10. Oke. H-nya jadi 10. Nah, kayak gini bagus ya. Warnanya itu pakai color picker aja. Set. Nah, kayak gitu ya. Gitu. Atau mungkin kayaknya abu-abu lebih bagus deh. Kalau gembok kayaknya abu-abu lebih bagus. Nah, kayak gini. Abu-abu. Ini selera aja sih, gemboknya mau kayak gimana. Nah, ini gemboknya terlalu kaku. Kita coba kan radiusnya 2. Nah, seperti ini. Nah, kayak gitu ya, bagus ya.
jadi gembok. Nah, lalu ini di blok, klik kanan, lalu kita create komponen ya, create komponen. Habis itu di sebelah kanan ada properties ya, kita klik yang varian. Nah, oke. Kan gembok tuh nggak mungkin terkunci terus ya. Nah, kita tambahin varian. Nah, kayak gini. Kita bikin varian yang gemboknya terbuka. Nah, gembok terbuka gimana tuh Pak? Nah, ini berarti si bagian atasnya itu kita coba geser ke atas. Nah, ini geser ke atas. Habis itu di kita coba flip kayak gini. Oke, kayak gini ya. Tetap ya hanya 10 ya. Nah, kayak gitu. Jadi dinaikin 3 pixel kayak gitu. Nah, kita punya dua varian komponen ya. Oke. Nah, biasanya gambar gembok itu di tengah kan ya. Kita klik dulu Android Large-nya, kita klik yang di sebelah kanan itu kan ada layer sama aset. Nah, pilih yang aset. Nah, pilih yang gembok yang tadi kita buat. Nah, ya, kita buat tadi. Nah, okay. Ini digeser-geser tengah aja, kira-kira aja. Nah, biasanya di bawah sini ada tulisan ya, tulisan dulu. Tulisan masukkan pin atau fingerprint itu dipisah nggak ya, fingerprint. Nah, ini untuk buka kunci. Nah, diklik sembarang dulu. Nah, jadi teks. Ini ukurannya kayaknya terlalu kecil, jadi 14 deh. Nah, terus kita geser-geser untuk buka kunci. Nah, kayak gitu. Oke. Ini ketengahin dulu deh. Nah, kayak gitu. Masukkan pin atau fingerprint. Nah, bagus ya. Masukkan pin atau fingerprint. Kita bikin versi yang fingerprint dulu deh. Kalau fingerprint itu kan berarti kalau handphonenya bagus yang fingerprintnya di dalam layar ya. Nah, ini kita bikin yang ya kurang lebih lah oval kayak gini kan, jempol nggak bulat banget ya. Nah, ini di Ctrl C Ctrl V. Nah, kita punya dua bulatan. Tambahin stroke kayak gini. Habis itu bagian bawahnya ini dibuang dulu deh. Nah, kayak gini. Agak-agak penjol juga nggak masalah kan, fingerprint ya. Kayak gitu. Nah, klik down. Kita susun aja lah ya, susun dari yang paling kecil dulu deh. Paling kecilnya misal segini. Nah, dari sini Ctrl C Ctrl V. Ini klik player dulu lah biar enak ngeliatnya. Nah, ini Ctrl C Ctrl V, diperbesar ke kiri dan ke kanan. Nah, Ctrl C Ctrl V, diperbesar ke kiri dan ke kanan. Dilakuin terus menerus sampai beres. Fingerprintnya ya disusun aja lah ya, sembarang. Fingerprint kan emang ya bentuknya lebih kayak gini. Ctrl C Ctrl V terus.
terus sampai over finger, sampai melebihi fingernya ya. Nah, kayak gini. Nah, kurang lebih kayak gitu lah ya. Nah, ini kan ada banyak elips nih ya di sebelah kiri di bagian layer sampai sini. Nah, ini diblok dulu semua. Lalu di sebelah tengah, tengah atas itu ada boolean groups ya. Pilih yang subtract selection. Nah, kayak gini. Jadi ini udah jadi fingerprint kita nih. Oke. Nah, warna putihnya itu diturunin aja. Jadi 50%. Nah, kayak gini. Oke, misal kayak gini. Agak gede-gede banget ya. Nah, ini kurang kecil dikit. Nah, seginilah cukup, kira-kira aja. Oke. Nah, lalu di bagian Android Large ini di Ctrl C Ctrl V kita kopas frame-nya. Nah, oke, ada yang tidak terkopas gemboknya, kita Ctrl Z dulu. Gemboknya ini di lower frame berarti. Nah, gemboknya ini masukin dulu ke frame 13 ya, itu frame 13. Nah, lalu kita kopas lagi nih Android Plus. Nah, gemboknya terkopas ya. Nah, biasanya ini kalau fingerprintnya salah, kita kasih misal fingerprint tidak dikenali. Kita ketik ulang ini, hapus dulu, kita ketik ulang fingerprint tidak dikenali. Nah, kayak gini. Ini ketengahin. Oke, fingerprint tidak dikenali. Nah, habis itu kita aturlah biar sama dengan sebelahnya. Sebelahnya ini di Y230. Nah, ini Y-nya juga diubah jadi Y230 biar rapi. Ada fingerprint tidak dikenali, ada yang fingerprintnya langsung dikenali. Ini kalau gagal ya, ini ceritanya kalau gagal. Lalu kita bikin yang kalau ceritanya berhasil. Android setting. Nah, ini Ctrl C Ctrl V. Ini dihapus dulu. Kita ganti teksnya jadi akses diberikan, misalnya akses diberikan. Y-nya itu 230. Oke, ini ke tengahnya. Nah, lalu tadi fungsi aset yang ini apa Pak? Nah, ini fungsinya dilihat ya. Ini gemboknya diklik. Lalu di sebelah kanan itu kan ada komponen, ada yang default, ada varian 2. Kita klik yang varian 2. Nah, seperti ini. Jadi seolah-olah gemboknya terbuka ya, gitu. Nah, ini misal waktu gagal fingerprintnya merah, bisa kita coba ya. Fingerprintnya merah gini lah. Nah, gitu. Kalau ini fingerprintnya hijau gitu. Hijau. Oke. Nah, yang ini defaultnya misal ini putih boleh, biru boleh. Nah, itulah ya. Lalu ini Android Lens, ini Ctrl C Ctrl V. Nah, kayak gini. Kalau terbuka biasanya jamnya jadi mengecil. Ini jamnya mengecil, berarti ukurannya ubah aja jadi 40 misalnya, 40. Jamnya mengecil. Nah, ini biasanya jadi tanggal tuh, jadi tanggal. Ini hapus, masukin tanggal. Bisa hari Senin ya, Senin berarti kan sen ya. Kalau itu kan disingkat ya, sen 1 misalnya, 1 Jan. Nah,
sen 1 jam. Lalu ini diubah ukurannya jadi 14. Kayak gini. Sip. Rapi kan? Sen 1 Januari. Nah biasanya ini udah nggak ada yang kayak gini-gini, udah tinggal aplikasi-aplikasi. Nanti kita belajar bikin icon-icon aplikasi. Pertama di video ini berarti kita udah belajar tuh cara bikin logo sinyal, kita bikin gembok. Nah lalu biar keren kita pakai prototype. Klik ya dari yang lock screen ini yang pertama prototype. Lalu kita zoom sedikit. Lalu dilihat kalau udah diklik prototype-nya di sebelah kanan dari lock screen-nya biasanya kalau kita arahin mouse kita jadi ada tanda plus. Ini ditarik aja. Nah ini kan ada perintahnya geser layar ke atas, berarti bukan on tap dong, berarti on drag. On drag itu berarti digeser ya. Gesernya kemana pak? Ini ke atas kan. Nah gitu. Oke. Nah ini biasanya is in and out. Nah kayak gitu biar kelihatan rapih gitu. Is in and out. Nah lalu ini kan ceritanya kalau tab ya, kalau tabnya oke. Misal kalau ini benar tabnya di sini, berarti prototype-nya langsung ke yang benar. Nah kayak ini on tab, betul ya, on tab dari sini ke yang benarnya akses diberikan. On tab habis itu ya navigate to bisa navigate to. Nah lalu ini dissolve ini jadi smart animate habis itu is in and out. Nah kayak gini. Oke, good. Lalu misal kalau tab yang lain itu misal ini selayar ya, ini tab selayar. Ini kamu salah gitu, salah nge-tabnya, berarti on tab. Navigate to smart animate is in and out, berarti salah ya gitu. Oke. Lalu kalau sudah akses diberikan kan berarti harusnya pindah ya ke menu berikutnya. Diklik pindah ke menu berikutnya. Berarti bukan on tab tapi after delay karena kan cuma nungguin doang gitu. After delay ini misal 2S. Nah 2 detik lah ya, 2 detik is in and out smart animate. Nah betul ya, atau 2000 ms tuh betul ya. Gitu. Nah kalau aksesnya gagal gimana? Aksesnya gagal misal kita kasih nih perintahnya untuk kembali ke sini. Nah berarti bukan on tap tapi after delay juga, kan udah nungguin ya 2S itu. Oke. Nah lalu bisa ini kan karena prototype doang ya, kita coba balikin ke yang paling awal, on tap. Nah kayak gitu tuh semua. Lalu kita coba gemboknya. Kalau klik gemboknya apa sih yang bakal terjadi? Kita geser ke sini. Nah change to, nah kayak gini, change to properti 1 jadi varian 2 smart animate. Nah kayak gitulah ya. Oke, di close kayak gini. Lalu kita pengen lihat prototipenya kayak gimana, berarti kita harus klik yang namanya prototype. Sebentar ya. Nah ini flow 4 nih, flow 4 diklik, show prototype setting, ada flow 4 di preview, diklik. Nah kita jadi punya handphone Figma nih. Oke. Nah kayak gini ya, ini geser layar ke atas betul ya tuh gitu. Misal kita klik backgroundnya salah, berarti tinggal tunggu 2 detik balik lagi. Kita klik fingerprintnya,
Nah, akses diberikan. Nah, kita coba balik lagi ya. Geser layar ke atas. Bisa klik gemboknya, set. Nah, klik gemboknya. Oh, ternyata animasinya belum jalan ya. Animasinya belum jalan ini. Kita coba klik. Nah, kayak gini. Oke. Kita coba lihat. Ini animasinya belum jalan. Navigate. Ya, smart animate. Terus itu ini kan ke sini juga ya. Change to smart animate is in oh iya itu paling kayak gitu. Wah, ternyata nggak bisa double function ya, harus bayar ya udahlah. Oke, paling kayak gitu untuk tutorialnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Thank you semuanya yang udah nonton, bye bye.